Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina ya dal ula ya dan nawali wal jamali wal kamal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibinal Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu min qawli ladaihi raqibun atid. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, maha dermawan, Sang pemilik keindahan dan kesempurnaan, yang telah memuliakan kita dengan diutusnya seorang nabi pilihan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam selalu tercurahkan pada beliau, keluarga, sahabat, serta umat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepadanya, serta selalu berupaya meninggalkan apa yang dilarang olehnya sesuai petunjuk Al-Quran dan teladan dari sang suri tauladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib ingin mengangkat tema tentang bahaya hoaks dan ujaran kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam menjalani setiap kehidupan, serta menjadikan kita sebagai ciptaan yang paling sempurna di antara makhluk lainnya dengan dibekali akal sebagai pembeda. Tentu anugerah terindah dari Sang Maha Pencipta haruslah disyukuri dengan menggunakannya pada setiap aktivitas dan kegiatan yang mendatangkan ridhonya, bukan malah sebaliknya, yaitu mendatangkan murka, bahkan siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah mulut atau lisan. Tidak dapat dipungkiri setiap kata, bahkan ucapan yang keluar dari setiap lisan manusia akan mendatangkan sisi positif dan negatif. Ketika yang disampaikan hal baik, maka kebaikan pula yang akan kita tuai. Namun sebaliknya, jika ujaran yang keluar dari lisan berupa provokasi, kejahatan, sampai berita bohong atau hoaks, maka yang ada hanya akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, bahkan pihak lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah menyatakan, alam naj'al lahu ainaini wa lisana wa syafatain, yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepada manusia dua buah mata, lisan dan dua bibir. Quran surat Al-Balad ayat 8 dan 9. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, salah satu wujud syukur atas anugerah lisan adalah menjaga dan menggunakannya sesuai tuntunan agama. Islam adalah agama yang damai dan mendamaikan. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaknya mencerminkan karakteristik yang santun dalam ucapan, juga tindakan, tidak melukai terhadap sesama, tetap menjaga ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah.
Terlebih di era sekarang, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, serta didukung internet dalam mengakses segala informasi tanpa sekat dan batas, dimanapun serta kapanpun, seseorang mampu bertukar informasi dari satu tempat dengan tempat yang lain dengan kurun waktu yang begitu cepat. Namun perlu disadari bahwa hal tersebut harus tetap diperhatikan oleh setiap individu, karena pada akhir-akhir ini di dunia maya sangat banyak bermunculan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau tidak valid, atau dikenal dengan istilah hoax. Informasi-informasi yang sering dipelintir bahkan diselewengkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang hanya ingin membuat kegaduhan bahkan perpecahan di kalangan masyarakat banyak. Maka masyarakat dituntut untuk bersikap bijak serta dewasa dalam memilih serta menerima informasi atau berita, terlebih dari dunia maya atau sosmed. Jika tidak, maka berita hoax akan mudah masuk dan menyebar di kalangan masyarakat, serta sangat merugikan banyak pihak, bahkan akan ada korban fitnah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, telah kita ketahui bersama bahwa agama Islam mengandung nilai-nilai ajaran yang menjunjung tinggi aspek kejujuran. Kejujuran merupakan jalan menuju keselamatan, yaitu surga. Sebaliknya, kebohongan merupakan jalan menuju kejahatan, dan kejahatan akan menghantarkan kita ke neraka. Dengan ini, maka menyebarkan berita hoax atau berita bohong bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berita yang tidak terbukti kebenarannya saat ini dikenal dengan istilah hoax. Seperti dikisahkan dalam Quran surat An-Nur ayat 12, Allah mengatakan, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Dapat disimpulkan bahwa agama kita sangat melarang seseorang berlaku hoax sebagaimana tertuang dalam Al-Quran. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmum wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi adim. Yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita hoax itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan bahwa mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu besar. Quran surat An-Nur ayat 15. Pada hal yang sama, Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian harus jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta, karena sungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan menunjukkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, kita sadari bersama betapa bahayanya lisan, sebagaimana diungkapkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berujar, innal qalama ahadul lisanain. Sesungguhnya pena, tulisan adalah salah satu dari dua lisan. Dengan demikian, informasi yang kita sampaikan jika mengandung hoax, maka tidak hanya menjatuhkan pelakunya pada dosa bohong, akan tetapi juga dapat menjerumuskan pada dosa-dosa yang lain seperti namimah atau mengadu domba.
Para ulama mendefinisikan dengan makna menyampaikan perkataan yang berbeda dengan kenyataan, padahal ia tahu bahwa perkataan itu memang berbeda dengan kenyataan. Maka di dalam memperoleh berita atau informasi, seyogyanya kita tidak langsung percaya begitu saja, namun harus ada upaya mencari terkait dengan berita yang sama. Sebagaimana penerimaan berita atau informasi juga ditegaskan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabai fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti atau tabayun, agar kamu tidak menimpakan suatu masalah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka prinsip dalam memberantas dan melawan hoaks dalam Islam sangat jelas. Maka dengan ini kita sebagai umat Islam sangatlah perlu memiliki sikap dan prinsip sebagaimana di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan, jika sikap serta prinsip yang demikian melekat pada setiap individu muslim, maka umat Islam akan sangat sulit untuk dipecah belah dan dikalahkan. Semoga Allah melindungi dan menjauhkan kita dari semua segala bentuk hoaks dan perpecahan, serta melindungi bangsa yang tercinta kita, yaitu Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghiya was suyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa man batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.